Bab 76. Aku hanya ingin menjadi kerang. Seiring waktu dan dagingku sendiri, aku akan merawat mutiaraku. Di tengah malam, salju tiba-tiba mulai turun. Tidak ada angin, dan karena itu, salju turun seperti kapas yang jatuh dari langit. Seluruh taman pohon plum berbunga di malam hari, bunga-bunga merah seperti darah, mewarnai cabang-cabang dengan tetesan merah tua. Mei Xiang masuk di tengah malam untuk mengisi ulang arang, hanya untuk melihat Chu Qiao duduk di tempat tidur. Sedikit terkejut, Mei Xiang melangkah maju dan dengan ringan memanggil, "Nona, apa yang terjadi?" Chu Qiao mengenakan piyama katun putihnya karena rambutnya seperti sutra hitam, namun dia tampak seperti batu. Kulitnya agak pucat saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman." Mei Xiang mendengar itu dan tersenyum ringan sambil menggoda. "Tuan keempat baru saja pergi selama 2 hari. Namun Nona sudah sangat merindukannya sehingga kamu tidak bisa tidur." Meskipun Yuan Yue menduduki Qinghai, dia masih memegang posisi bawahan Kekaisaran Wei dan menganggap Yuan Che, yang saat ini memerintah wilayah utara, sebagai tuannya. Dengan demikian, dia masih seorang raja, dan Chu Qiao adalah nyonya. Mei Xiang tidak mengubah cara dia menyapa mereka berdua. Chu Qiao tertawa, dan Mei Xiang meninggalkannya sendirian. Di malam yang sunyi, tanpa dia di dekatnya, ruangan itu tampak begitu kosong. Dia memikirkan mimpi yang baru saja dialaminya. Wanita dalam mimpinya memiliki sosok yang agak kabur, bersama dengan kulit yang pucat. Namun senyum yang dikenakan wanita itu lembut dan tenang. Mengenakan jubah putih bersih, dia diam-diam berdiri di taman yang indah dan menatapnya dengan tenang. Bunga-bunga putih mekar di belakangnya, jatuh bersama angin. Di malam yang gelap ini, entah mengapa angin tiba-tiba mulai bertiup. Bunga-bunga plum jatuh bersama angin, berderai-derai di jendela dengan irama yang lembut. Chu Qiao diam-diam melihat keluar jendela, tiba-tiba merasakan sakit. Dia tidak tahu mengapa atau untuk siapa. Saat itu tanggal 4 Desember 2 hari yang lalu, ketika Yuan Yue berangkat ke Gongyu untuk menyelesaikan beberapa urusan militer. Di istana Qianhua di dalam istana Xingyu, Chu Qiao bermimpi tentang seorang wanita yang tidak dikenalnya berdiri di luar jendelanya, berdiri cukup lama sebelum pergi. Setengah bulan kemudian, Yuan Yue akhirnya kembali dari Gongyue. Yuan Yunzu mengerutkan kening dan mulai mengeluh kepada ibunya bahkan sebelum dia turun dari keretanya. Zouer tidak akan pernah pergi bersama ayah lagi. Dia terus terburu-buru dalam perjalanan. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Xiao Qingrong sudah berusia 8 tahun, dan tampak sangat mirip ayahnya, terutama bagaimana dia menyukai pakaian berwarna-warni. Dalam tindakannya, dia memancarkan aura orang itu. Saat dia dengan malas bersandar di pilar batu di depan istana, Xiao Qingrong menguap dan bergumam, "Sudah kubilang sejak lama. Kamu tidak mempercayaiku dan bersikeras untuk pergi." Chu Qiao mengabaikan mereka berdua dan berjalan langsung ke Yuan Yue, membersihkan debu di pakaiannya, dan bertanya, "Apakah perjalananmu sulit?" Yuan Yue memeluknya dan mencium pipinya. "Tidak apa-apa." "Ah." Yuan Zhouyun mendesah saat menyadari tidak ada yang menjawabnya. Dia turun dari kudanya sendiri. Saat turun, dia mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Di era ini, sangat sulit untuk menebak hati orang. Meskipun kita semua adalah keluarga, perlakuannya sangat berbeda. Di sisi lain, Xiao Qingrong berpura-pura tidak tahan untuk melihatnya lagi sambil menutupi matanya dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk meraba jalan kembali ke istana. Pada malam itu, istana Xingyu mengadakan perjamuan besar. Semua jenis makanan disajikan secara bergantian, sementara tarian dan musik memenuhi istana. Istana dipenuhi dengan orang-orang dan tawa. Namun, semua kemakmuran ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tatapan orang di sampingnya. Dengan tumpukan salju di luar pintu, pohon plum bergoyang mengikuti butiran salju yang berkibar. Setelah minum alkohol,
Suasana hatinya sangat baik. Meskipun bawahannya menggodanya tentang betapa khawatirnya dia terhadap keluarganya dan bergegas pulang di malam hari, dia hanya melotot kekanak-kanakan dan berpura-pura marah. Malam itu, saat jamuan makan berakhir, pintu istana ditutup rapat. Dalam kerudung sutra yang bergoyang pelan, kulit mereka yang memerah saling bersentuhan saat tubuh mereka saling terikat. Setelah kegembiraan mereka berakhir, dia dengan lembut mencium daun telinganya dan berbisik di telinganya, "Singer, Permaisuri Nalan telah pergi." "Pergi? Kemana?" Untuk sesaat Chu Qiao masih terperangkap dalam linglung karena hatinya belum pulih dari percintaan yang intens. Bersandar dalam pelukannya, dia berpikir dengan linglung Permaisuri Nalan. Permaisuri Nalan yang mana? Dikabarkan bahwa dia meninggal karena penyakit mendadak, dan sudah hampir 2 minggu sejak saat itu. Setelah mendengar itu, aku sangat takut karena aku teringat bagaimana sakitnya dirimu. Sejak saat itu aku sangat ingin segera kembali. Yuan Yue berbicara dengan ringan saat lengannya memeluknya dari belakang, dadanya menempel erat di punggungnya yang halus seperti sutra. Dia memeluknya begitu erat hingga dia merasa seperti akan pingsan. Tubuh Chu Qiao perlahan membeku saat rasa dingin muncul dari ujung jarinya seperti dinginnya dataran tinggi Yanbei yang mampu membekukan air mendidih dalam sekejap. Saat angin bertiup melewati jendela, orang bisa mendengar mereka melolong. Cabang-cabang pohon plum bergoyang di depan jendela seperti seorang wanita yang menggoyangkan tubuhnya. Tiba-tiba dia teringat bagaimana dia terbangun tiba-tiba dari tidurnya dengan keringat dingin yang menempel di tubuhnya. Setelah sekian hari dia sudah lupa seperti apa rupa orang itu dan pakaian yang dikenakannya. Namun Chu Qiao selalu dapat mengingat dengan jelas bagaimana sepasang mata itu begitu tenang, begitu cepat berlalu, seperti awan di langit. Tatapan itu mendarat pada Chu Qiao dan melewatinya ke kejauhan. Angin menyapu sudut pakaiannya dan kelopak bunga terbang melewati wajahnya yang pucat. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, dan satu-satunya saat mereka berpapasan dalam seluruh hidup ini hanyalah saat dia melihat sekilas surat itu. Dalam kata-kata berantakan yang tertulis di surat yang harum itu, puisi-puisi itu berantakan saat air mata wanita itu menetes ke bawah dan merembes melalui kertas, melarutkan tinta menjadi bercak-bercak yang berantakan. Dalam putaran takdir yang aneh ini, hanya Chu Qiao yang berhasil melihat rasa sakit yang mendalam dari wanita ini yang berdiri di puncak kekuasaan. Gunung memelihara pohon, namun pohon memelihara cabang-cabangnya. Hatiku mencari kebahagiaanmu, namun kau tidak mengetahuinya. Wus, bayangan gelap menyapu jendela. Ia tiba-tiba membeku, dan bahkan jari-jarinya menjadi dingin. Yuan Yue memperhatikan kedinginannya dan memeluknya saat ia menopang tubuhnya dan berseru, "Apa itu?" Gelombang langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar saat para pelayan menjawab, "Rajaku, itu adalah seekor gagak yang terbang di malam hari. Beritahu unit pemanah, tembak mereka semua di area tersebut." "Dimengerti, Yang Mulia, pelayan ini akan pergi sekarang." Angin masih bertiup saat Yuan Yue memeluknya dan menghiburnya, "Jangan takut. Itu hanya seekor burung." Matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan ia memegang erat pinggangnya. Dengan satu tangan di sekelilingnya dan tangan lainnya menepuk punggungnya dengan lembut, Yuan Yue tampaknya merasakan sesuatu dan bertanya dengan lembut, "Singer, ada apa?" Ia membenamkan kepalanya dalam pelukan lembutnya dan dengan tenang menjawab, "Tidak banyak. Aku hanya merasa bahwa dunia ini sangat tidak terduga." Dia menjawab dengan lembut, "Dunia ini tidak dapat diprediksi, tetapi kita tidak termasuk di dalamnya." Chu Qiao mengangkat kepalanya, dan sepasang iris matanya yang gelap tampak memancarkan kebingungan dalam kegelapan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada beberapa hal yang pada akhirnya tidak dapat dicapai oleh manusia. Mustahil untuk memprediksi takdir. Aku tidak pernah percaya pada dewa atau dewi." Dia tersenyum tipis. Matanya dipenuhi cahaya saat dia mendekat untuk mengecup bibirnya dan bergumam, "Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan kusesali."
Jantungnya seakan jatuh ke dalam air mancur yang mendidih saat semua anggota tubuhnya seakan terkuras habis kekuatannya. Dia memeluknya dan membalas ciumannya dengan sepenuh hati. Kulit mereka saling bersentuhan lagi, menikmati setiap inci tubuh masing-masing saat ujung jarinya menyapu punggung berototnya lalu berputar ke depan dadanya. Menempelkan telinganya di tangannya, meskipun telapak tangannya dia bisa mendengar detak jantungnya yang kuat. Air matanya jatuh setetes demi setetes. Tidak ada alasan untuk berhenti, dia juga tidak mau. Salju menderu di luar jendela saat dia bersandar ke pelukan suaminya di kamar tidurnya yang hangat. Di kamar tidur di seberang mereka, putranya tertidur. Di surga yang luas, dunia pribadinya berada dalam genggamannya erat. Terlepas dari bagaimana dunia berubah atau terbalik, dia akan memiliki keberanian untuk menghadapinya. Musim dingin di Qinghai pendek dan cepat berakhir. Angin musim semi sangat berharga saat gerimis di tanah. Hari ini adalah hari terbaik untuk menyemai tanah. Yuan Yue membawa seluruh istananya ke altar Dewa Bumi, Pingan mengikutinya. Jingjing sangat bosan sehingga dia mendesak Chu Qiao untuk keluar dari istana untuk menghirup udara segar. Chu Qiao merasa agak lelah akhir-akhir ini, tetapi Jingjing berhasil membujuknya dan mengajak Yunzu dan Ronger keluar. Meskipun Xiao Qingrong masih muda, dia suka tidur. Bahkan setelah keluar dari istana, dia masih linglung. Chu Qiao tidak punya pilihan selain menyiapkan kereta terpisah khusus untuknya, sedangkan dia berbagi kereta lain dengan Yunzu dan Jingjing. Setelah menuju ke atas gunung, semua orang meninggalkan kuda mereka untuk berjalan kaki. Xiao Qingrong menghela napas dan mengikuti di belakang, mengeluh tentang bagaimana dia datang ke Qinghai justru untuk beristirahat, tetapi dia masih kelelahan. Jingjing mulai berdebat dengannya, tetapi dengan cepat kalah dalam pertarungan verbal, dan hanya bisa meminta bantuan Chu Qiao. Chu Qiao tersenyum dan bertanya apakah Kaisar Liang masih memaksanya untuk belajar politik setiap hari. Dia segera mengangguk dan menjawab dengan tak berdaya, "Kakakku berkata bahwa setelah beberapa tahun, dia akan membiarkanku mengambil alih selama beberapa tahun dan membiarkannya beristirahat." Chu Qiao tahu bahwa kedua saudara kandung ini sangat dekat dan tidak terkejut dengan saran itu. "Kakakmu memang berhati besar." Xiao Qingrong mendecak lidahnya dan berkata, "Menjadi kaisar adalah pekerjaan tersulit di dunia. Aku tidak akan pernah tertipu olehnya untuk menjadi seorang kaisar." Saat kerumunan akhirnya mencapai puncak gunung, awan-awan tiba-tiba menghilang saat sinar matahari menembus, memperlihatkan pelangi besar yang tampak seperti sabuk sutra yang turun dari langit. Jingjing sangat gembira saat dia menari-nari. Melihat itu, Yuan Yunzu menatapnya dan bertanya, "Ibu, kapan bibi Jingjing akan menikah?" Pernyataan itu jelas merupakan pertanyaan yang sensitif saat Jingjing tiba-tiba berbalik dan membentak, "Siapa yang perlu kamu pedulikan?" Yuan Yunzu mengerutkan kening. "Siapa bilang aku peduli? Aku hanya ingin lebih sedikit kebisingan dalam hidupku." Tepat saat keduanya berdebat, Chu Qiao berbalik hanya untuk melihat Xiao Qingrong mengenakan blus merahnya dengan ornamennya yang tertata rapi di sekujur tubuhnya saat dia dengan santai bersandar di pohon pinus di sampingnya. Meskipun dia masih muda, matanya sama dengan Xiao Ce. Matanya yang panjang seperti rubah saat dia menutupnya setengah saat dia menatapnya. Dia tiba-tiba tersenyum. "Jika bibi berhasil melahirkan seorang saudara perempuan, ketika dia dewasa, nikahkan saja dia denganku." Chu Qiao sedikit terkejut saat dia tertawa. "Kamu masih sangat muda, mengapa kamu tiba-tiba memikirkan hal ini?" "Aku tidak tiba-tiba memikirkan itu." Xiao Qingrong mengangkat alisnya. Meskipun dia masih anak-anak, ada lapisan sesuatu yang menutupi matanya, mencegah siapapun untuk membacanya sepenuhnya. "Jika Ronger memiliki pikiran seperti ini sejak kecil, aku yakin aku terlahir untuk itu." Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rambut Xiao Qingrong berkibar. Menatap ke kejauhan, dia berkata pelan, "Bibi, ada terlalu banyak pasangan yang saling kesal. Sama seperti ayah dan ibu, kakek dan nenekku,
Mereka saling membenci sepanjang hidup mereka hingga akhir hayat. Bibi dan Raja adalah pasangan yang langka. Tiba-tiba, angin bertiup lagi. Melihat bagaimana Chu Qiao berpakaian tipis, Xiao Qingrong segera mengeluarkan jubah. Meskipun dia kecil, dia berhasil mengenakan jubah itu ke bahunya dengan cara yang agak dewasa. Anak laki-laki itu tersenyum. Bibi, aku ingin seorang saudara perempuan menjadi istriku. Karena itu, kamu dan Raja harus berusaha sebaik mungkin. Melihat bagaimana anak muda seperti itu mulai menggodanya, Chu Qiao agak bingung. Dia memarahinya dengan ringan meskipun dia tetap tersenyum. Setelah gerimis berhenti, pelangi mekar lebih terang saat sinar matahari menembus awan, membasahi tanah dengan warna kuning keemasan. Setelah setengah bulan, tabib istana memberitahu bahwa Nyonya Qinghai hamil lagi. Di akhir tahun, seorang putri ditambahkan ke istana Xingyu. Ia diberi nama Yuan Yunseng dengan nama panggilan Zhenzu dan dikenal sebagai Putri Zhenzu. Permintaan Kekaisaran Liang untuk menikahinya dikirim hanya 1 bulan setelah kelahirannya. Namun Xiao Qingrong mencegat mereka di tengah perjalanan dan mengirim mereka semua kembali. Kaisar Liang Xiao Xiuyi berkata bahwa ia gila. Namun ia hanya menepis komentar itu dan mengirim balasan. Apa perlunya kerang mengkhawatirkan mutiara kerang? Seorang anak lainnya memasuki kamar tidur istana Qianhua. Raja Qinghai yang malang, yang akhirnya menyelesaikan setengah tahun pantangnya, perlu memulai usahanya untuk bersaing memperebutkan istrinya dengan anaknya lagi. Saat angin bertiup dari perbatasan, tercium aroma rumput yang lembut. Seiring berjalannya waktu, di Laut Timur di Kekaisaran Song, para nelayan berhasil menangkap kerang sepanjang tahun. Ada beberapa yang membawa mutiara yang cemerlang, namun ada juga yang kehilangan mutiaranya. Semuanya hanyalah pasir pada awalnya, dan hanya setelah dicintai oleh seseorang barulah mereka benar-benar menjadi sesuatu yang berharga. Setelah berjalannya waktu, pasir akhirnya bisa menjadi mutiara.